Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 24-25, firman Tuhan berkata, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Itu kata firman Tuhan, saudaraku. Mari kita renungkan, ada satu realitas yang tragis yang mestinya hal itu boleh saya katakan mendahsyatkan jiwa kita, menggoncang dan menggetarkan jiwa kita, yaitu kenyataan bahwa manusia itu datang dan pergi silih berganti. Betul, saudaraku? Coba ingat ya, orang-orang yang dulu pernah kita kenal, yang sekarang sudah tidak ada, yang sudah meninggal dunia, seperti opa, oma kita, kakek, nenek, atau orang tua kita, atau saudara, atau sahabat, atau teman. Di sisi lain, hadir yang baru. Ada anak, ada cucu, ada saudara, ada teman, ada keponakan, dan masih banyak lagi lainnya. Termasuk juga orang-orang yang dulu pernah populer. Artis, penyanyi, aktor, siapapun, atlet, pengusaha-pengusaha yang terkenal, yang hebat, yang pernah hidup dulu sekarang tapi sudah tiada. Lalu muncul lagi pengusaha-pengusaha muda hebat, muncul lagi atlet-atlet baru hebat, muncul lagi politisi-politisi hebat yang baru. Dan mereka pun akan mengalami keadaan atau nasib yang sama, datang dan pergi. Dan kita pasti salah satu di antaranya. Betul ya, saudaraku? Datang dan pergi. Ingat kalimat ini, datang dan pergi. Semua yang hidup adalah seperti rumput. Jangan kita pandang ini berlebihan, tapi dari kacamata Tuhan, itu seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput yang akan menjadi kering dan gugur, saudaraku. Ini seharusnya mengingatkan kita pada apa yang dikatakan Tuhan di dalam Kejadian 2. Yang kalimatnya berkata begini, jangan makan buah ini, sebab pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Memang pada hari manusia makan buah itu, mereka mulai mengalami proses kematian. Dan kenyataan ini mestinya membuat kita tidak sombong dan membuat kita menengadah hanya kepada Tuhan. Kita seperti manusia lain datang dan pergi. Tetapi masalahnya, saudaraku, kita pergi kemana? Ini yang harus sungguh-sungguh dipikirkan. Ini yang harus sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik. Ini bukan karena kita orang beragama atau karena kita orang Kristen, tetapi karena kita adalah manusia yang Alkitab katakan seperti rumput yang pagi mekar, sore sudah dibuang. Maka mari saya ajak kepada pendengar renungan The Message, pencinta suara kebenaran. Ayo mari sungguh-sungguh kita merenungkan dan camkan agar kita bisa bersikap rendah hati di hadapan Allah. Kita mau melembutkan hati, membuka diri, mempersiapkan yang terbaik untuk kekekalan kita. Kalau di dalam Yakobus dikatakan manusia itu seperti uap. Ketika seorang di ujung maut dan dia menatap hari-hari yang sudah dia lalui, maka dia baru bisa menyadari bahwa hidup benar-benar seperti uap. Jujur ya saudaraku ya, seringkali saya di mobil begitu ya, kalau sedang mau berangkat pelayanan. Di dalam keheningan sambil saya mencoba merefleksi diri di hadapan Tuhan, sambil berdoa, sambil mengucap syukur. Itu seringkali terbersit di dalam diri saya, waktu itu begitu cepat sekali. Apalagi kalau di rumah kita masih ada katalog-katalog kita masih SMP, masih SMA. Kita buka balik katalog itu, rasanya baru kemarin, saudaraku. Betul nggak? Tapi waktu itu begitu cepat sekali. Atau kalau kita buka handphone kita di galeri foto kita, kita lihat anak-anak kita yang masih di bawah 5 tahun, masih bayi baru lahir, keluar dari rumah sakit masih kita gendong. Sekarang dia sudah beranjak remaja.
Itu seakan-akan waktu itu berlalu begitu cepat sekali. Betul nggak saudara? Saya merasakan itu. Rasanya 20 tahun, 30 tahun seperti kilat begitu saja. Ternyata sudah lewat ya. Wow, cepat banget. Dan saya mulai menghitung usia saya. Wih, nggak muda lagi juga ya. Cepat berlalu saudaraku. Mungkin saudara-saudari yang mendengarkan renungan ini juga berkata, betul, saya juga merasakan itu. Rasanya saya baru kemarin mengadakan pesta pernikahan dengan istri saya. Ternyata sudah belasan tahun kami menikah. Dan itu tidak terasa. Rasanya begitu cepat sekali. Betul ya? Apalagi kalau kita lihat anak-anak kita sudah mulai beranjak SMP, akhir, mau SMA, ada yang mau kuliah. Atau yang sudah kuliah dan kerja. Itu cepatnya minta ampun. Rasanya baru kemarin kita gendong dia loh. Betul ya saudaraku ya? Maka sekali lagi saudaraku, ayo sadarkan dirimu bahwa waktu itu cepat sekali berlalu. Time flies. Waktu cepat sekali berlalu. Kalau kita tidak disadarkan dengan firman Tuhan ini, kita bisa hanyut di dalam mimpi-mimpi yang kita tinggal di dalam kebodohan kita. Dan kita merasa seakan-akan jalan ini tidak berujung. Ingat saudaraku, kita ada akhir di bumi ini. Tapi roh kita akan lanjut di kekekalan. Makanya jangan terjebak dengan rutinitas yang membinasakan dirimu. Bangun pagi, lakukan aktivitas, pulang sore, atau malam makan bersama keluarga, tidur, besok diulang begitu terus. Terus siklusnya seakan-akan perputarannya di situ terus. Setan itu lihai, membuat semua manusia itu tergulung dalam siklus itu. Dengan pemikiran seakan-akan ya memang begini kau hidup. Ya ini wajar, udah tunggu mati aja, udah kapan dipanggil Tuhan. Setan tuh begitu saudaraku. Maka pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan begini firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dan di ayat 12 ia melanjutkan kalimatnya begini. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, kalau kita tidak menghitung hari, maka kita akan terhanyut dalam siklus hidup. Kita menjadi tidak bijaksana, menjadi ceroboh sembarangan dengan apa yang kita ucapkan. Kita ceroboh sembarangan dengan apa yang kita lakukan dan kita pikirkan. Seakan-akan hidup ini jalannya tidak ada ujungnya. Di Lukas 12 kita menemukan potret dari orang yang dia pikir jalan ini tidak ada ujungnya. Seorang kaya yang tidak puas dengan harta yang dia miliki. Dia mau merombak lubung-lubungnya untuk mendirikan rumah, mendirikan yang lebih besar. Dan menyimpan semuanya, segala gandum dan barang-barangnya di dalamnya. Lalu orang itu berkata, hai jiwaku, ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi pertanyaannya sampai kapan saudaraku? Padahal selanjutnya dikatakan, firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Itu kata firman Tuhan. Itu kalau terjadi dalam hidupmu dan hidupku gimana saudaraku? Betul? Ini menarik loh, di sini ada kata pada malam ini. Malam itu menuju kegelapan. Ini bisa berarti keadaan yang tidak dia duga pada waktu dia tidur di luar kesadarannya. Malam juga bisa menunjukkan ketidaktahuan atau karena kebodohan orang itu. Maka jangan bodoh saudaraku. Jangan bodoh. Kau dan saya harus bijaksana. Amin saudaraku. Ingat, hidup ini datang dan pergi, silih berganti.
dan kita salah satunya. Dan kita pasti mati suatu hari nanti. Amin, saudaraku. Jadi jangan menjadi bodoh dan sembarangan kau hidup. Jangan berpikir seakan-akan jalan ini tidak ada ujungnya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Maka pegang kuat tangan kuat itu. Dekap Tuhan sekuat-kuatnya. Hanya Dia yang bisa menopang hidupmu dan hidupku. Menopang hidup kita di bumi ini, bahkan sampai di balik kubur di kekekalan nanti. Hanya Dia. Makanya jangan punya keinginan apapun selain Dia. Peluk Dia kuat. Saya itu pernah peragain di mimbar di khotbah tempat saya khotbah gereja. Itu ada satu mimbar tempat saya khotbah. Itu ada tiangnya, saya peragain, saya peluk Tuhan itu sampai begitu. Begitu contohnya, saudaraku. Itu hanya contoh, tapi seharusnya melekat erat kuat. Makanya kepenuhanlah Allah setiap saat. Mau tidak mau, saudaraku. Seorang orang percaya harus kepenuhan logos. Kepenuhan Allah itu sendiri. Sampai orang itu tidak bisa lagi berbuat dosa. Sampai orang itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau sampai orang itu sudah terkepenuhan Allah, maka orang itu akan baik-baik saja, baik di bumi maupun di surga nanti. Tuhan berkata, pegang tanganku, aku akan tuntun hidupmu. Tapi banyak orang Tuhan sudah kasih tangannya kepada orang itu, tapi orang itu menemplak tangan Tuhan. Tapi hari ini, pagi hari ini, saya mau mengingatkan melalui renungan ini, jangan sapih tangan Tuhan lagi, tapi pegang kuat tangannya. Ya, dan katakan, lembutkan hatimu dan katakan kepada Tuhan, pegang tanganku Tuhan. Mulai hari ini aku mau berpegang kuat atas dirimu. Karena aku tahu tanpamu aku bukan siapa-siapa. Ingat saudaraku, Tuhan pasti akan memegang dirimu. Yang akan selalu hidup kalau kau selalu hidup di dalam hadiratnya. Maka pastikan jangan bodoh. Milikilah hati yang mau dibentuk. Dan teruslah dipenuhi oleh Allah itu. Amin ya saudaraku ya. Kiranya renungan ini jadi berkat kekuatan, menjadi vitamin untuk rohanimu semakin berkobar untuk Tuhan. Ya, selamat beraktivitas. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.